Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita mempunyai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa tadi, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita yaitu mempunyai ilmu yang bermanfaat di dunia hingga di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian semua bisa hadir ya untuk membahas tentang mapel pendidikan agama Islam. Materinya yaitu bab pertama. Apa Pak bab pertama? Bab pertama yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Namanya itu adalah bab pertama. Ini adalah peta konsepnya ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan memahami iman kepada Allah, mempelajari dan memahami makna Asmaul Husna, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, dan yang terakhir ini adalah yang penting, menerapkan perilaku melalui contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Itu adalah peta konsep yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan dalil nakli. Dalil nakli ini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu dinamakan dengan dalil nakli. Sedangkan akli yaitu bersumber dari pikiran manusia terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menyebutkan pengertian Asmaul Husna yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir seperti yang tertera di dalam buku Kauket. Selanjutnya yaitu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Dan selanjutnya yaitu mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna yaitu dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir sesuai yang tertera dalam buku palikat kalian. Ini adalah cermatilah. Nah, maka cermatilah, amatilah dengan cermat gambar ini. Kemudian berikan tanggapanmu. Baik, anak-anakku sekalian, ini nanti merupakan tugas kalian ya. Pak Asep teruskan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dalam lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ini secara harfiah iman adalah percaya, meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Ini adalah dalilnya ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini bisa dilihat di buku paket ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya yaitu makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik ya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ya, atau mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna. Wadarul ladzina yalhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan namanya. Sajujzauna ma kanu ya'malun, mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini terhadap
Ya, ada di Quran surat Al-A'raf ini. Anakku sekalian yang kami cintai, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak, ya, yang jelas, yang kelihatan ataupun yang gaib. Yang gaib ini adalah yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak berbeda ya dengan manusia yang sangat-sangat terbatas. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk ini pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tak terbatas ya, tanpa batas. Mengetahui segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim ya, ini adalah dalil nakli ya, bersumber dari Al-Quran. Bisa dilihat di buku paket, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 ini ya. Bisa dilihat buku paket. Selanjutnya yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya itu diketahui oleh Allah dengan sangat-sangat detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara zahir, lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Hal ini menandakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Waspada, Al-Khabir ya. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini ya. Jikalau jelek kita tinggalkan, jikalau baik maka kita laksanakan. Ini adalah dalil dari Al-Khabir. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu sebagai siswa ya, kita harus berpikir dahulu sebelum kita mengerjakan apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai timbul penyesalan. Oh iya iya, jangan sampai oh ini. Ya, iya seperti itulah anak-anakku sekalian yang kami cintai. Yang ketiga adalah Asami. Asami ini adalah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, meskipun suara itu sangat pelan sekali. Hal ini sesuai dengan firman-Nya Allah ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah di dalam Al-Baqarah ayat 256. Anak-anakku sekalian, yang keempat ini adalah Al-Basir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya. Ini ya Al-Hujarat ayat 18. Bisa dilihat di paket untuk lebih dalamnya. Dan ini anakku sekalian, jemaah rahimakumullah, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman-Nya ya Al-Mu'minun ayat 51. Dan yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah ya, tenang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang ketiga, hikmahnya yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Kenapa, Pak? Ya karena sebelum kita bertindak, kita berpikir dahulu apakah baik. Kalau baik maka kita kerjakan, dan kalau tidak baik maka kita tinggalkan. Sebaliknya tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian ya. Kerugian. Sekarang firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam Quran Al-Ashr ya, ayat 1 sampai 3 ya. Kalian pasti sudah hafal karena setiap saat, setiap pertemuan PAI kita lafalkan, kita bunyikan secara bersama-sama. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, itulah penjelasan sekelumit yang Pak Asep bisa terangkan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya ya, ada tugas-tugas ya secara kelompok